day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Ines Rahmawati, NIM 1705520157. Saya mahasiswa dari Universitas Tigubang Unisbank Semarang. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai audit bank, yaitu dengan materi perikatan kredit, eksistensi, dan perikatan agunan. Nah, izinkan saya untuk membahas atau memaparkan materi tersebut. Mengenai materi pertama yaitu mengenai perikatan kredit. Nah, perikatan kredit itu untuk memeriksa pengikatan kredit, pertama-tama auditor harus memiliki data kreditnya terlebih dahulu, supaya atas dasar keputusan kredit yang ditetapkan oleh komite kredit. Nah, data ini menyangkut semua syarat kecil dan telah mendapat pengesahan dari komite kredit, kemudian dibandingkan dengan pengikatannya, baik secara perjanjian kredit atau PK maupun pengikatan dan penguasaan agunan dan jaminan kredit lainnya. Secara garis besar, pengikatan terhadap fasilitas kredit dibagi menjadi dua bagian. Untuk bagian yang pertama yaitu pengikatan kredit dan pengikatan agunan. Nah, di sini di dalam pengikatan kredit berlaku sebagai akad induk, sedangkan pengikatan kredit agunan itu bersifat tambahan. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis perikatan. Perikatan itu dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama ada otentik, yang kedua ada di bawah tangan atau intern. Untuk yang otentik yaitu perikatan yang dilakukan di depan pejabat atau yang berwenang. Nah, mengingat pejabat yang berwenang ini adalah sebagai notaris, maka perikatan ini disebut juga pengikatan notarial. Kemudian untuk yang B yaitu di bawah tangan atau intern. Nah, perikatan yang dilakukan tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang. Maksudnya di sini karena dilakukan sendiri antara bank dan debitur. Maka jenis ini disebut juga perikatan intern. Lalu ada perbedaan antara pengikatan notarial dan pengikatan intern. Nah, perbedaannya itu adalah pada kekuatan hukumnya. Maksudnya di sini perikatan notarial memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Sementara pengikatan intern atau di bawah tangan harus melalui suatu pembuktiannya terlebih dahulu. Lalu ada jenis-jenis pengikatan yang dilakukan terhadap suatu kredit. Nah, kredit ini harus sudah ditetapkan dan dicantumkan dalam surat keputusan kredit. Perikatan kredit secara notarial harus dilakukan untuk fasilitas kredit dengan anggunan aktiva tetap atau misalnya tanah dan bangunan ataupun kapal. Nah, sedangkan perikatan kredit di bawah tangan ini dapat dilakukan untuk fasilitas yang agunannya berupa benda bergerak atau surat berharga maupun termasuk deposito. Kemudian untuk yang kedua, selain jenis-jenis di sini ada dokumentasi. Nah, dokumentasi itu dibagi menjadi 5 bagian. Untuk bagian yang pertama yaitu periksa. Sedangkan periksa itu adalah akta perjanjian kredit, baik mau intern maupun notarial. Nah, telah dibuat atas setiap fasilitas kredit serta asli akta tersebut telah disimpan di file jaminan kredit. Kemudian yang B yaitu akta perjanjian kredit. Nah, yang dilakukan secara intern dibuat di atas formulir standar yang berlogo bank. Nah, akta yang dibuat di atas formulir standar ini atas perjanjian dengan dasar plafon, suku bunga, jangka waktu, serta klausul lainnya.
harus dibubuhi paraf debitur sebagai tanda persetujuannya. Kemudian yang C yang ketiga yaitu untuk akta notarial. Nah, bagian akta yang disimpan oleh bank adalah gross akta. Selain itu, gross akta adalah adanya kalimat demi keadilan. Nah, berdasarkan kekuatan Tuhan Yang Maha Esa, pada bagian di akta itu merupakan suatu akta kelahiran yang ada di akta tersebut. Kemudian yang keempat yaitu akta notarial. Nah, yang belum diserahkan harus dibuktikan dengan cover notes dari notaris pembuat akta tersebut. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu akta notarial yang belum notaris setelah 3 bulan. Maka mintakan penjelasannya tersebut di bagian yang legal. Apabila diperlukan, mintalah konfirmasi ulang kepada notarisnya. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu ada keabsahan. Nah, keabsahan itu dibagi menjadi 2. Untuk yang pertama untuk akta intern dan yang kedua untuk akta notarial. Nah, untuk akta intern itu pastikan bahwa tanda tangan debitur pada akad kredit sudah diverifikasi oleh petugas banknya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tidak adanya terjadi kesalahan dalam melakukan aktivitas tersebut. Kemudian yang kedua yaitu untuk akta notarial. Nah, di sini pastikan kembali terlebih dahulu bahwa pihak debitur yang menghadap sama dengan saran dalam hasil analisis Yudirik. Yang keempat yaitu materi pengikatan. Materi tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama yaitu pastikan bahwa seluruh jenis fasilitas kredit yang diberikan telah disebutkan dalam akad kreditnya itu tersebut. Nah, kemudian periksa kesesuaian plafon, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya seperti yang ditentukan dalam surat keputusan kredit. Untuk yang kedua yaitu teliti terlebih dahulu bahwa bentuk perikatan agunan telah digunakan antar debitur sesuai dengan status kepemilikannya. Nah, untuk agunan berupa sertifikat tanah, pastikan bahwa suami atau istri pemilik jaminan telah memberikan persetujuannya. Kemudian yang ketiga yaitu pastikan bahwa perubahan atau perpanjangan kredit yang diakui dengan perubahan struktur agunan telah diikat dengan pertumbuhan dan pembaruan kredit atau novati. Yaitu ada eksistensi agunan. Nah, dalam tahap ini fokus auditor atau audit ditujukan kepada kelengkapan terhadap surat-surat bukti kepemilikan agunan. Untuk itu, data keputusan kredit menjadi perbandingannya dan data dalam perjanjian kredit itu dievaluasi terlebih dahulu dengan yang lainnya, yang kemudian dibandingkan dengan agunan yang dikuasai oleh bank yang bersangkutan antara bank 1 dengan bank 2. Walaupun audit diarahkan pada kebenaran material terhadap surat-surat agunan, namun apabila diperlukan, auditor dapat mengadakan audit terlebih lanjut mengenai kondisi fisik agunan. Nah, di sini ada langkah-langkah yang dilakukan. Langkah-langkah itu yang pertama ada tanah dan atau bangunan. Tanah dan atau bangunan itu ada macam-macamnya. Untuk yang pertama yaitu pastikan bahwa sertifikat tanah itu digunakan telah diakuisisi atau diakui sebagai bank dan disimpan di dalam file jaminan kredit.
Yang B yaitu pastikan bahwa sertifikat tersebut telah diverifikasi dalam aslinya ke Badan Pertahanan Nasional atau BPN oleh petugas bank. Kemudian yang C yaitu cocokkan kepemilikan sertifikat dengan yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Nah, demikian juga dengan lokasi, luas, jenis, dan hak tanah yang tercantum di dalam sertifikat tersebut. Jadi kita harus melakukan verifikasi atau melakukan evaluasi tersebut. Ada mesin-mesin. Nah, mesin-mesin ini dibagi atas 5. Untuk yang pertama itu pastikan bahwa asli faktur atau kwitansi asli dari mesin-mesin yang menjadi agunan yang telah diakui atau dikuasai oleh pihak bank dan diteliti keabsahannya. Kemudian yang B yaitu cocokkan terlebih dahulu faktur atau kwitansi yang asli atau surat keputusan kredit bank dengan mengenai nilai, jenis, dan spesifikasinya. Kemudian yang C yaitu untuk mesin-mesin yang dibeli secara impor harus dilengkapi dengan faktur yang asli. Kemudian yang D yaitu mesin-mesin yang diproduksi oleh perusahaan di dalam negeri yang dikenal luas atas reputasinya. Nah, ini juga harus dilengkapi dengan faktur untuk mesin-mesin lokal eksternal perusahaan yang tidak dikenal luas. Nah, faktur ini dapat diganti berupa kwitansi penjualan yang sebelumnya telah diverifikasi oleh petugas bank. Kemudian yang terakhir yaitu yang E, faktur yang tercatat dalam atas nama debitur maka harus dilengkapi dengan kwitansi penjualan dari pemilik sebelumnya. Kemudian setelah tanah dan bangunan, kapal, kendaraan, dan mesin-mesin, sekarang itu ada stok atau persediaan barang. Nah, di sini stok atau persediaan barang menyangkut periksa. Untuk yang pertama yaitu periksa terlebih dahulu apakah telah diterima daftar barang yang telah ditandatangani oleh debitur. Daftar barang ini harus sama dengan yang tercantum di dalam surat keputusan kredit atas pengikatannya. Kemudian, pastikan terlebih dahulu bahwa laporan persediaan barang cukup atau mutakhir serta nilainya tidak menyimpang dari persyaratan. Selanjutnya yang keenam itu ada emas. Nah, emas dibagi menjadi 2. Untuk yang pertama yaitu pastikan terlebih dahulu bahwa agunan emas secara fisik telah diakui atau dikuasai oleh pihak bank yang disimpan dengan aman dalam khazanah utama atau vault. Kemudian yang B yaitu periksa terlebih dahulu apakah terdapat kwitansi pembelian emas atas nama debitur. Nah, maka akan muncul verifikasi keaslian kwitansi tersebut serta kesesuaian atas spesifikasinya seperti yang telah disebutkan di dalam surat keputusan kredit. Nah, kemudian yang ketujuh ada standby atau LC. Nah, dalam standby atau LC itu dibagi menjadi 4. Untuk yang pertama itu periksa terlebih dahulu bahwa L atau C yang menjadi agunan itu telah diterima oleh pihak bank. Maka pastikan bahwa LC tersebut telah dites keabsahannya oleh petugas bank. Yang B yaitu peneliti LC harus memiliki atau harus berasal dari negara yang tidak dilarang oleh Bank Indonesia. Kemudian yang C yaitu bank penerbit atau LC harus memiliki hubungan korespondensi atau koresponden apabila LC oleh bank koresponden tersebut harus dikonfirmasi. Kemudian yang D yaitu periksa LC tersebut baik mengenai nilai, persyaratan, dan masa berlakunya. Ada deposito atau tabungan. Nah, di sini dibagi menjadi 5. Untuk yang pertama, pastikan dulu apakah bulian itu asli yang telah disimpan dalam file dalam jaminan kredit. Nah, deposito yang dapat diagunkan hanya yang diterbitkan oleh bank itu sendiri.
Kemudian yang B, pastikan bahwa bilia deposito dan slip pencairan deposito tersebut telah dibubuhi stempel atau tanda kutip telah diagunkan. Nah, stempel tersebut minimal harus dibubuhi pada slip pencairan. Kemudian yang C, yaitu cocokkan nilai deposito agunan dengan daftar deposito per tanggal yang telah diaudit. Kemudian yang D, pastikan bahwa dalam status data deposito tersebut di komputer telah dicantumkan pada tanda status agunan kredit. Itu dalam tanda petik ya guys. Kemudian yang D, E, yang terakhir yaitu untuk tabungan, tambahan prosedur di atas dengan audit. Nah, apakah tabungan tersebut itu telah diblok dalam komputer sebagai nilai yang telah diagunkan? Yang ke-9 yaitu ada saham. Nah, saham ini itu menyangkut 4 hal penting. Untuk yang pertama yaitu periksa terlebih dahulu apakah surat saham yang menjadi agunan itu telah diakui atau dikuasai oleh pihak bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Untuk yang B yaitu untuk saham perdana, saham harus dicatat atas nama debitur. Apakah tidak? Pada saat kredit yang telah diberikan saham tersebut harus sudah dibalik atau dibalik nama ke dalam debitur melalui perusahaan sekunder atau perusahaan sekuritas yang disahkan oleh emiten. Kemudian yang C, untuk saham dari pasar sekunder atau dibeli melalui bursa saham. Nah, harus dilengkapi dengan nota pembeliannya dari perusahaan sekuritas atas nama debitur dengan nota pembelian dari perusahaan sekuritas. Kemudian yang D yaitu periksa terlebih dahulu apakah pembelian saham itu bukan setelah kredit yang telah diberikan. Nah, untuk saham perdana, hal ini dapat diketahui dari tanggal penerbitan. Kemudian yang E yaitu pastikan bahwa agunan bukan termasuk dalam kategori saham debitur serta nilai terakhirnya yang menyimpang dari ketentuan pemerintah agunan saham. Kemudian yang ke-10 yaitu ada jaminan pihak ketiga. Nah, jaminan pihak ketiga itu dibagi menjadi 2. Untuk yang pertama yaitu periksa terlebih dahulu apakah surat jaminan asli telah diterima bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Dalam hal ini, teliti kembali terlebih dahulu apakah klausul yang tercantum telah sesuai dengan file, sesuai dengan persyaratan, dan sesuai dalam surat keputusan kreditnya itu. Kemudian yang B yaitu jaminan perusahaan harus dibuat secara notarial atau sedang jaminan pribadi yang dapat dibuat secara intern atau di bawah tangan. Ke-11 yaitu ada piutang dagang. Piutang dagang menjadi 2. Untuk yang pertama, periksa terlebih dahulu atas jaminan piutang dengan telah dilengkapi dengan surat-surat ketetapan atau keterangan untuk mengenai pembayaran atau SPK dari pihak yang berhutang kepada debitur. Nah, surat tersebut ini memuat 3. Untuk yang pertama yaitu jenis transaksi pembayaran, yang kedua penetapan waktu pembayaran, yang ketiga klausul pembayarannya akan dilakukan melalui bank. Selanjutnya yang B itu ada pastikan bahwa pada saat audit itu dilakukan penetapan waktu pembayaran belum terlampaui atau masih belum pada saat tanggal jatuh tempo. Perikatan agunan. Nah, di sini kelengkapan atas surat-surat agunan menjadi tidak berarti apabila tidak dilengkapi dengan pengikatan agunan secara lengkap dan benar. Untuk itu, pada tahap ini dilakukan pengujian tersebut terlebih dahulu atas kebenaran dan kelengkapan pengikatannya. Sebelumnya harus dipahami terlebih dahulu
bahwa seluruh bentuk perikatan agunan itu adalah bersifat tambahan. Nah, dengan demikian, kebenaran atau kesempurnaan pengikatan agunan menjadi tidak berarti apabila pengikatan induknya atau perjanjian kredit atau akad kredit, nah itu tidak sempurna atau memiliki cacat hukum. Kemudian di sini ada langkah-langkah yang perlu dilakukan. Nah, langkah yang pertama yaitu ada untuk yang pertama itu tanah dan atau bangunan. Nah, setelah tanah dan bangunan tadi, kemudian yang kedua yaitu ada kapal. Kapal itu merupakan pengikatan terhadap agunan kapal, yaitu sama dengan pengikatan sertifikat atau hak milik, hak guna, dan hak guna usaha, yaitu dengan hak tanggungan. Kemudian yang ketiga yaitu ada kendaraan. Kendaraan itu ada 4 hal. Untuk yang pertama, pastikan dulu apakah kendaraan agunan itu telah diikat oleh FAO atau Fiduciary Agreement Overdraft kendaraan. Kendaraan itu ada 4 hal penting. Yang pertama, pastikan terlebih dahulu apakah kendaraan agunan itu telah diikat dengan FAO secara benar. Kemudian yang kedua yaitu akta FAO dapat dibuat secara notarial maupun di bawah tangan. Kemudian yang C yaitu cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan kendaraan agunan yang telah tercantum dalam BPKB dan akta FAO-nya. Kemudian yang terakhir yaitu periksa terlebih dahulu apakah kendaraan yang telah digunakan telah diajukan juga atas pemblokirannya kepada pihak kepolisian dan mesin-mesin. Nah, mesin-mesin ini menyangkut 3 hal penting. Untuk yang pertama, pastikan dulu bahwa mesin-mesin ini dalam mesin agunan telah diikat dengan FAO. Nah, baik secara notarial maupun secara di bawah tangan. Kemudian yang kedua yaitu mesin-mesin yang telah melekat atau tertanam pada bangunan atas pengikatan dilakukan dengan SKMH. Nah, pastikan dulu bahwa bangunan tempat mesin ini melekati juga telah yang diakui atau dikuasai oleh bank dan tidak berada di bawah penguasaan pihak lain. Kemudian yang ketiga yaitu cocokkan terlebih dahulu apakah spesifikasi dan seluruh keterangan mesin-mesin yang telah tercantum dalam faktur dengan akta FAO lainnya. Kemudian untuk yang kelima yaitu ada persediaan barang. Nah, persediaan barang ini memuat 2 hal. Untuk yang pertama yaitu pastikan terlebih dahulu apakah persediaan barang yang telah digunakan telah diikat dengan FAO. Nah, itu baik secara notarial maupun di bawah tangan. Dalam akta FAO ini harus diuraikan dengan jenis-jenis atas nilai perusahaan di dalam perusahaan persediaan barang yang telah digunakan. Untuk yang kedua, akta FAO yang telah dilengkapi dengan klausul bahwa debitur wajib memberikan laporan posisi keuangan di dalam persediaan barang dagang secara berkala atau secara periodik. Selanjutnya yang keenam itu ada emas. Emas itu merupakan pengikatan terhadap agunan emas yang dilakukan dengan gadai. Nah, untuk itu maka periksa terlebih dahulu apakah pengikatan gadainya yang telah dilengkapi dengan surat kuasa atau surat yang telah menjualnya. Yang ketujuh ada standby atau L atau C atau LC. Di sini pada dasarnya agunan standby atau LC bersifat jaminan pihak ketiga. Maka untuk itu audit pengikatan terhadap agunan ini cukup dilakukan terhadap eksistensi LC. Nah, kemudian yang ke-8 yaitu deposito atau tabungan. Nah, deposito atau tabungan ini menyangkut 4 hal. Untuk yang pertama, periksa dulu apakah ada surat berharga atau surat kuasa yang telah menjaminkan terhadap deposito atau tabungan yang telah digunakan. Kemudian yang kedua ada verifikasi tanda-tanda dalam surat kuasa tersebut. Yang ke-8 yaitu ada deposito atau tabungan. Nah, itu menyangkut 4 hal penting. Untuk yang pertama yaitu periksa terlebih dahulu apakah surat berharga itu menjaminkan terhadap deposito atau tabungan yang telah digunakan.
Kemudian yang kedua, melakukan verifikasi dan tanda tangan atas surat berharga tersebut. Yang ketiga, dalam surat kuasa ini harus menjaminkan data atau klausul untuk memperpanjang serta mencairkan deposito atau tabungan yang telah digunakan. Kemudian yang D, yang terakhir, yaitu pastikan terlebih dahulu. Nah, apakah kebenaran pengisian surat kuasa tersebut mengenai nama, nilai, dan nomor biliet. Nah, itu apabila hal biliet deposito telah diperpanjang, maka nomor biliet yang telah digunakan sebagai patokan adalah biliet pada saat kredit yang telah diberikan. Kesembilan, itu ada saham. Nah, saham itu dibagi menjadi dua ya. Untuk yang pertama itu periksa dulu adanya surat kuasa untuk menjual terhadap saham yang telah diagunkan. Kemudian yang kedua, bahwa surat berharga menjual dari debitur harus dilengkapi dengan pesanan jual yang telah ditandatangani oleh debitur kepada suatu perusahaan atas sekuritas yang telah ditunjuk oleh pihak bank. Nah, jaminan pihak ketiga ini harus memastikan dulu bahwa klausul-klausul yang telah disebutkan dalam jaminan pribadi dan jaminan perusahaan, yaitu telah sesuai dengan persyaratan dalam surat keputusan kredit serta akad kreditnya. Yang ke-11 yaitu piutang dagang. Piutang dagang dibagi menjadi dua hal. Nah, untuk yang pertama itu pastikan dulu bahwa piutang dagang yang telah diperhitungkan sebagai agunan telah diikat secara cash. Nah, kemudian yang B, yang kedua yaitu review klausul-klausul atas akte cash tersebut. Nah, itu terutama menyangkut keputusan bank untuk menerima pembayaran dan pihak-pihak yang telah berhutang. F, itu ada asuransi. Nah, di dalam asuransi itu semua agunan barang berwujud harus ditutup dengan asuransi kerugian yang biayanya itu biasa ditanggung oleh debitur. Kewajiban penutupan asuransi terhadap agunan ini ditetapkan dalam surat atas keputusan kredit. Nah, berikut jenis penutupannya. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan di dalam penutupan asuransi adalah yang pertama, pastikan terlebih dahulu apakah agunan itu telah ditutup dengan asuransi. Nah, sebagaimana yang dipertanyakan atau dipersyaratkan dalam surat keputusan kredit dan polis atau asli atas penutupan yang telah diserahkan kepada pihak bank. Kemudian yang B, itu pastikan terlebih dahulu apakah polis penutupan itu baik mengenai objek yang dipertanggungjawabkan, nilai maupun masa berlakunya atas pertanggungan polis penutupan itu. Di sini ada 3. Untuk yang pertama yaitu pelaksanaan syarat-syarat kredit. Yang kedua ada kondisi keuangan. Yang ketiga ada peranan pembina kredit. Di dalam 3 hal tersebut itu ada subbabnya. Untuk yang pertama yaitu pelaksanaan syarat-syarat kredit itu dibagi menjadi 2 hal. Yang pertama itu teliti kembali. Apakah plafon kredit itu seringkali dilanggar oleh debitur. Kemudian yang B, dalam hal memperoleh overdraft, pastikan dulu apakah fasilitas tersebut benar-benar dipergunakan sesuai dengan tujuan atas pemberiannya. Kemudian yang B yaitu ada kondisi keuangan. Kondisi keuangan itu dibagi menjadi 2 hal. Untuk yang pertama, periksa dulu apakah tersedia data-data keuangan debitur dan telah dianalisis secara teratur. Kemudian yang kedua, review dulu atas arus kas debitur. Apakah yang terjadi cocok dengan yang diajukan debitur pada saat kredit. Nah, dalam pengajuan atau perpanjangan ini, periksa dulu apakah terdapat penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam mereview itu. Kemudian, untuk yang ketiga yaitu ada peranan pembina kredit. Peranan pembina kredit dibagi menjadi 2. Untuk yang pertama, pastikan terlebih dahulu
bahwa ada bukti adanya kontak dan kontinu oleh pembina kredit selama berjalannya fasilitas. Kemudian yang B, yaitu apabila ada pelanggaran yang terjadi kepada syarat kredit atau penyimpangan. Kemudian yang D, itu ada perhatian khusus. Di dalam perhatian khusus itu merupakan di samping hal-hal yang telah diuraikan dalam audit kredit secara individual di atas kredit itu harus mendapatkan perhatian khusus. Maka auditor apabila memenuhi kinerja keuangan itu, maka kriteria tersebut dapat berupa salah satu atau lebih dari hal-hal sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu untuk fasilitas modal kerja, yang kedua tidak terdapat laporan keuangan yang up to date dengan ketentuannya. Untuk yang pertama itu untuk fasilitas kerja, itu merupakan penggunaan kredit sepanjang tenggang waktu yang telah ditentukan dan tidak menunjukkan fluktuasi naik turun secara dengan wajar. Kemudian yang B, itu tidak terdapat laporan keuangan yang up to date dengan ketentuannya. Nah, ketentuan ini itu merupakan laporan keuangan yang up to date yang dibuat secara triwulanan dan penyampaian ke bank itu selambat-lambatnya selama 3 bulan setelah laporan keuangan. Nah, ini misalnya untuk plafon kredit sebesar 100 juta ke atas. Kemudian yang kedua, itu ada laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau audit. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sengaja maupun tidak disengaja, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari segala kesalahan. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen saya, yaitu Bapak Arif Himawan, yang telah memberikan tugas ini kepada kelompok kami, yaitu kelompok B1 Akuntansi Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's okay, it's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves and sound it. And just say whatever, cause there is no way you're grounded.